Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Hanadi Farkan dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan Omnibus Law. Secara terminologi, omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencangkup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Sebagai metode ini bagus karena agar tidak berceceran, karena biasanya sering kali ada kontradiksi antara undang-undang, maka dirapikan di sini. Pasal yang bermasalah yaitu tentang pres di RUU Cipta Kerja. Contohnya pada pasal 11, Ketua Aji Bengkulu Hari Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pres bagi jurnalis karena akan terjadi perubahan isi dari pasal 11 Undang-Undang Pers. Sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pres melalui modal. Pengubahan pasal ini berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pres seperti sebelum Undang-Undang Pers pada tahun 1999 dirancang oleh insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pres hingga saat ini. Juga terjadi pada pasal 18 Undang-Undang Pers, di mana di pasal 18 ini poin pertama, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Poin kedua, perusahaan pres yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi perusahaan pres yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak 2 miliar. Kemudian, poin ketiga, perusahaan pres yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Berubah menjadi perusahaan pres yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif serta ada penambahan. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah jelasnya. Menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat Undang-Undang Pers sebelumnya yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi. Jikapun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin. Dengan kata lain, tidak bermaksud untuk membangkrutkan perusahaan pres. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.